Hai Rock Beloved, apa kabar? Senang dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam Rock Samarinda Chess Online di minggu yang keempat di bulan Agustus 2021. Saya berharap sukacita dan damai sejahtera dari surga senantiasa melindungi kita semua. Sebelum kita beribadah bersama, terlebih dahulu, mari kita saksikan rock news berikut ini. Rock Beloved, berikut adalah tata cara untuk mengikuti ibadah onsite. Anda dapat mencuci tangan terlebih dahulu di tempat yang telah disediakan sebelum Anda memasuki gedung gereja. Mohon maaf untuk anak usia di bawah 12 tahun dan lansia di atas 60 tahun, untuk sementara masih harus mengikuti ibadah secara online. Sesuai protokol kesehatan yang berlaku, maka Anda harus melakukan pengecekan suhu tubuh dan menggunakan hand sanitizer. Anda juga dapat langsung mengambil perjamuan kudus yang telah disediakan. Bagi Anda yang memiliki temperatur di atas 37,3 derajat Celcius, Anda dipersilahkan untuk menunggu terlebih dahulu selama 5 menit sebelum melakukan pengecekan berikutnya. Namun, jika hasil pengecekan masih menunjukkan angka di atas angka yang disarankan, maka Anda dipersilahkan untuk dapat beristirahat di rumah. Kami akan melakukan scan barcode registrasi sebelum Anda memasuki ruang ibadah. Pastikan Anda sudah melakukan registrasi secara online dan mempersiapkan bukti registrasi Anda. Untuk menjaga protokol kesehatan, maka akses menuju ruang ibadah hanya dapat melalui tangga. Silahkan tunjukkan barcode registrasi Anda kepada usher, maka kami akan menunjukkan tempat duduk Anda sesuai nomor tempat duduk yang sudah Anda pilih saat registrasi online. Mohon maaf, Anda tidak diperkenankan untuk berpindah tempat duduk atau menggeser tempat duduk Anda selama ibadah berlangsung. Pastikan Anda telah duduk sesuai dengan nomor kursi Anda. Untuk memberikan persembahan atau perpuluhan, Anda dapat langsung scan QR Code yang terdapat di depan kursi Anda. Tetaplah menggunakan masker dengan benar selama ibadah berlangsung.
Setelah ibadah selesai, akses akan dibuka dari dua arah. Anda dapat turun melalui tangga di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan ruang ibadah. Mohon tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku setelah ibadah selesai, dengan tidak berkerumun, tetap menggunakan masker, dan menjaga jarak. Stay safe, Rock Beloved. Sampai jumpa di ibadah onsite Rock Samarinda. God bless you. Mazmur 34 ayat 9 berkata, "Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Bahagialah orang yang berlindung padanya." Kami mengucapkan happy birthday and happy wedding anniversary bagi Anda yang merayakannya minggu ini. Kiranya Anda senantiasa mengecap kebaikan Tuhan dan tetap aman dalam perlindungannya. Amin. Untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, Anda dapat melakukan transfer bank melalui nomor rekening GBI Rock Samarinda berikut ini. Atau Anda dapat men-scan QR Code berikut menggunakan semua aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS. Rock Beloved, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumbuhan kakinya. Kuduslah Ia. Mari bersama-sama kita naikkan pujian dan penyembahan pada Allah kita yang kudus. Karena hanya bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Enjoy the service. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya sampai detik ini Tuhan. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall
the world shall praise the name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, Yesus. Segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu.
Kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Kuduslah Tuhan nama-Mu. Kuduslah Tuhan nama-Mu. Oh, sungguh Kau Tuhanku yang ajaib, yang memerintah. Hey, hey. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bemilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Come on. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Tuhan kita yang memerintah, amin. Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bemilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan,
kesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul kembali untuk kami dapat beribadah bersama dalam Rock Samarinda Church Online hari ini. Segala ucapan syukur kami hanya untuk-Mu Bapa, untuk semua berkat yang sudah Tuhan berikan dan siapkan bagi kami. Anugerah kesehatan jasmani dan rohani, pagar perlindungan yang kuat untuk kami dan keluarga, selalu Tuhan pelihara, serta hikmat dan kemampuan dari Tuhan untuk kami bisa selalu kuat dan setia kepada-Mu Bapa. Kami mau berdoa untuk semua pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden serta seluruh jajaran pemerintahan di pusat, juga semua pemimpin di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Bapa berikan hikmat, kebijaksanaan dan kekuatan untuk semua pemimpin kami, agar mereka bisa membawa bangsa kami dan seluruh rakyat Indonesia melewati keadaan sekarang ini. Semua program dan peraturan yang baik yang dibuat oleh para pemimpin kami bisa berjalan dengan lancar seturut dan kehendak-Mu Bapa. Juga untuk gembala kami, Bapak Andrew Pohon Harliman, selalu beliau dan seluruh keluarganya Tuhan jaga dan pelihara. Tuhan berikan kesehatan yang sempurna. Tuhan tambahkan kebijaksanaan dan kekuatan untuk memimpin kami melewati segala tantangan dan persoalan. Kami berdoa juga untuk kondisi yang kondusif di segala bidang ya Bapak, baik di bidang ekonomi, sosial, kesehatan dan keamanan untuk kota kami Samarinda ini, di negara kami Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Juga Bapak, jaga kami semua sehingga kami bisa selalu dalam kondisi yang aman dan baik. Bapak, kami mau berdoa untuk kondisi pandemi COVID-19 di kota kami Samarinda, di negara kami Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, curahkanlah karunia kesembuhan untuk semua orang yang sedang terpapar penyakit ini. Berikanlah pemulihan yang sempurna untuk mereka Bapa. Berikan kepada mereka yang sedang sakit kekuatan dan penghiburan yang hanya daripada-Mu Bapa, sehingga mereka semua bisa segera sembuh dan pulih kembali. Tuhan Yesus, lindungi dan jaga seluruh tenaga kesehatan yang bertugas merawat para pasien COVID-19 di semua rumah sakit dan pusat kesehatan di seluruh Indonesia. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan selalu selama mereka bekerja. Juga bagi semua yang bertugas di garda terdepan menghadapi pandemi ini, Tuhan selalu dirikan pagar perlindungan di sekeliling mereka, sehingga mereka semua bisa menangani kondisi ini dengan baik. Kami berdoa juga untuk seluruh keluarga besar Rock Samarinda dan juga Rock Tenggarong. Bahkan semua yang sedang mengikuti Rock Samarinda Church Online hari ini. Yang sedang sakit, apapun sakit yang sedang dialami, Tuhan Yesus berikan kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan dan dalam pergumulan di dalam bidang apapun, Tuhan Yesus berikan jalan keluar yang terbaik. Masalah apapun yang sedang dialami, kami tahu Tuhan kami sanggup, bahkan lebih daripada sanggup untuk mengatasi semuanya dan memberikan ketenangan, damai sejahtera, dan sukacita di dalam hidup kami. Untuk semua persiapan dan rencana Rock Samarinda Church Onsite yang akan segera kami laksanakan, Bapak berkati semua persiapan dan rencana kami, baik dari peralatan, tata laksana, kecukupan dana. Tuhan Yesus sendiri yang campur tangan sehingga ibadah Rock Samarinda Church Onsite akan bisa berjalan sesuai dengan waktunya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk semua jemaat-Mu yang telah mengembalikan perpuluhan dan memberikan persembahan mereka. Bapa, biarlah Engkau sendiri yang akan memberkati semua tangan-tangan yang sudah memberi dengan penuh sukacita ini. Semuanya hanya untuk pekerjaan dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua doa dan permohonan ini kami doakan hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
I'll live for the moments when I'm still in your presence. When all those days down, Lord, speak to me now. You've all my attention. I will linger and listen. I can't be the thing. 'Cause Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something else, so I surrender all. So all I want is to live within your love, being done by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Whoa, 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 whoa. You're the fire in the morning. Oh, you're the cool in the evening, the breath in my soul. You're the life in my bones. There is no hesitation in your love and affection. It's the sweetest of all. And Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. 'Cause all I want is to live within your love and being done by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Whoa, whoa, whoa. Open my heart to you. Open my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. Open my heart to you. Open my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to
Kiranya kasih dan kuasa dari surga menjamah kita semua dan memberikan kekuatan untuk dapat melalui setiap situasi dan tantangan saat ini. Rock Beloved, hari ini Pastor Caleb Hofer Bintoro dari Jogja akan menyampaikan pesan firman Tuhan bagi kita. Mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan sikap hati yang benar seperti kitab Amsal berkata, siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, dan bahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Shalom Shalom, Rock Samarinda. Saya rindu sekali dengan saudara. Ya, berdoa supaya segera boleh bersua secara onsite. Shalom yang terkasih, Bapak Andrew Pohan dan juga Ibu, Pastor Yopi dan istri, dan semua keluarga besar di sana. Saya juga menyapa teman-teman Rockman, ya, jangan sampai kendor, kita harus saling terus menguatkan. Puji Tuhan, kita ada dalam hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021. Mari sebelum dengar firman Tuhan, kita boleh bersama-sama berdoa meskipun sudah di rumah saja, tapi kita satu dalam roh di hadirat Tuhan. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh hambanya ini sudah belajar. Khotbah manusia sedikit sekali faedahnya. Lain perkara jika Roh Kudus yang berkarya. Jamah hati kami, berikan kami pengertian. Biarlah roh takut akan Tuhan ada atas kami, sehingga kami beroleh pengertian dan pengetahuan yang daripada-Mu ya Tuhan. Jamah yang keras lembutkan, yang bengkok Tuhan luruskan. Sehingga sungguh-sungguh kami mengenal Tuhan Juru Selamat kami dengan dalam dan benar. Pakai hamba-Mu yang hanya alat, sehingga firman Tuhan boleh disampaikan dengan sebaik-baiknya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang sambut firman Tuhan penuh sukacita bersama katakan, amin. Amin, amin. Puji Tuhan, hari Minggu ini untuk Rock Samarinda saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tajuk Good Friend, Bad Counselor. Good Friend, Bad Counselor. Teman baik, penasehat yang buruk. Ya. Saya meyakini di masa-masa yang tidaklah mudah seperti sekarang ini, maka salah satu yang menentukan daripada semangat, daya juang, kekuatan tempur kita ini menghadapi apapun, baik virus corona COVID itu sendiri, kalau engkau diizinkan positif, semangatlah, sukacitalah dalam Tuhan sebab itu sungguh kekuatanmu, atau ekonomi, atau pelayanan atau pekerjaan kita. Ya, selain daripada aspek internal dalam diri kita sendiri, maka eksternal yang sangat penting adalah kamu kumpul dengan teman-teman seperti apa. Jangan dekati orang-orang yang negatif hari-hari ini, itu akan mempersulit hidupmu, umat Tuhan. Kecuali kamu sudah kuat sehingga bisa tarik mereka keluar dari lumpur negatif tersebut. Nah, saya rindu untuk kita boleh belajar daripada kitab Ayub, salah satu dari Book of Wisdom selain tentunya Proverbs atau Amsal. Mari buka Ayub Fatsal 2 ayat 11-13. Ayub Fatsal 2 ayatnya ke-11 sampai dengan 13. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, serta Zovar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengkoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Suatu kali kisah mengenai 3 sahabat di negeri Tiongkok, umat Tuhan, sebelum saya lanjutkan penjabaran daripada firman Tuhan yang barusan kita baca.
Tiga sahabatan ini dengan kehendak langit kata mereka. Singkat cerita, seiring berlalunya waktu, salah satu daripada tiga sahabat tersebut menjadi raja. Ketika satu orang saudara mereka ini menjadi raja, maka dia angkat satu sahabatnya yang lain itu menjadi penasehat raja, perdana menteri. Yang satunya lagi itu menjadi private driver, pengemudi pribadi kereta kencana sang raja. Jadi mereka bertiga ini beroleh kehendak langit sehingga mereka memerintah dan saling melayani bersama-sama. Namun seiring berlalunya waktu, rupa-rupanya si driver ini menyimpan suatu kedongkolan di hati dia. Dan bertiga ini mereka dengan kesibukan jadwal masing-masing, mereka sekali meluangkan waktu untuk ada suatu danau favorit di mana mereka mancing, quality time, fellowship, bertiga, gak bawa istri anak, untuk berbicara, just like the old time, seperti ketika mereka masih kecil, mereka bermain tulus, gak ada tendensi apapun. Tapi hari itu istimewa, karena si driver sudah set up di benaknya, ini nanti kalau waktunya kita quality time, aku akan buka-bukaan, aku akan curahkan isi hatiku, karena yang ku ajak bicara adalah sahabat masa kecilku, walaupun dia raja. Sampai tengah umat Tuhan mereka sudah mancing sambil bercengkrama, berbicara. Lalu si driver, bolehkah aku berbicara bebas? Bukan kepadamu sebagai raja, tapi sebagai teman masa kecilku. Oh silakan, silakan sahabatku. Demikian kata sang raja. Aku suka sekali ketika perjuangan kita direstui oleh langit, kata mereka. Dan kamu jadi raja. Tapi ada satu hal yang ganjal sekali di hati. Kenapa teman kita ini kamu angkat jadi perdana menteri, sedangkan aku hanya pengemudi kereta? Maka dengan masgul, raja tersenyum dan ternyata ini yang membuat kamu aneh akhir-akhir ini Iya, aku ingin jawabannya. Kenapa? Kenapa aku tidak dikasih jabatan yang juga tinggi? Seperti itu, penasehat atau apa gitu. Oke, karena kamu sudah jujur, saya juga mau jujur sama kamu, kata sang raja. Ya, apa itu? Saya percaya saya tidak kalah sama teman kita yang kamu angkat jadi perdana menteri ini. Kalau kamu raja, saya tidak bisa lawan langit. Oke, kata sang raja. Sejak kita dari tadi berlayar berperahu ke danau telaga ini, kita dengar ada suatu suara burung itu yang berkicau lebih keras dari yang lain. Tahukah kamu itu burung apa itu? Burung apa itu yang berkicau, bersuara, berkauk lebih keras daripada yang lain? Wah, ini si driver langsung matanya stereo sudah berputar kanan kiri. Sebentar, saya tidak mau menyerah. Dia langsung dramatis sekali terjun ke danau, berenang ke tepian. Tanya penduduk setempat. Kira-kira seperti itu Berenang lagi ke perahu. Gagah sekali. Coba diulang tadi temanku, apa pertanyaannya? Apa nama burung yang berkicaunya lebih keras daripada yang lain ini? Dia langsung. Namanya adalah burung dara laut. Wah, dia bangga sekali. Bagus, sang raja bilang. Lalu sang raja tanya, biasanya kita ke telaga sini, kok dia nggak berkicau sekeras ini ya? Kira-kira kenapa? Kenapa kok dia itu berkicau sekeras ini? Biasanya kan enggak tuh. Dia mikir lagi. Sebentar, dia masuk ke danau lagi. Ke tepian saudaraku Lalu tanya penduduk setempat. Bocing, kira-kira. Saya tahu, saya pasti dimarahin mama saya habis ini. Karena beliau lause Masuk lagi dulu, naik perahu. Coba diulang lagi pertanyaannya. Kenapa kok dia berkicau lebih keras, biasanya tidak? Jawabannya adalah untuk menarik pasangan, karena ini musim kawin. Wah, gagah dia.
Belum lagi dia menarik mengatur nafasnya, raja tanya, "Oh, musim kawin. Apakah itu sepanjang tahun, setiap bulan, atau ada bulan atau waktu-waktu tertentu kira-kira?" Begitu dia mau lompat danau lagi, raja peluk dia. "Wahai sahabatku, teman masa kecilku, bolehkah kamu rendah hati? Aku menunjuk kamu sebagai pengemudi pribadiku karena aku tidak mau pisah dengan kamu. Dan kamu paling tahu kebiasaanku. Dan aku tahu kalau di jalan nanti ada bahaya, kamu tidak akan meninggalkan aku. Tapi soal nasihat memang bukan karuniamu. Cobalah lihat ini." Lalu sang raja menoleh kepada teman yang satu lagi, yang memang diangkat sebagai Perdana Menteri. "Sahabatku, coba jelaskan mengenai burung dara laut ini." "Siap," sang raja. Burung dara laut bersuara keras di musim kawin sebelum musim dingin tiba karena mereka bermigrasi ke daerah yang lebih tropis, biasanya di bulan Juli, Agustus, tuanku. Saudaraku, dalam hidup kita punya teman baik. Teman baik belum tentu penasehat yang baik. Kadang-kadang teman baik penasehat buruk. Yang harus kita pelihara adalah teman baik yang nasihatnya baik. Kita harus mengerti tidak semua punya kecerdasan, kebijaksanaan yang mumpuni. Tapi kita harus bisa memilih-memilah. Ketika engkau mempelajari daripada kitab Ayub, maka di makin belakang, akan mudah sekali bagi kita untuk menghakimi. Wah, teman-teman Ayub ini jahat semua. Temannya sudah seperti itu kok bego semua. Tidak umat Tuhan. Ya, kalau kita perhatikan dengan teliti, banyak kualitas yang dimunculkan oleh para sahabat Ayub di Fatsal kedua yang tadi kita baca. Bahkan sesungguhnya dalam tempo yang singkat ini saya kerucutkan jadi 3 saja. 3 hal baik yang dipunyai oleh para sahabat Ayub. Mereka baik umat Tuhan. Jangan sebut orang yang tidak baik padamu sebagai teman atau sahabat, nanti kamu rugi. Buang waktu hidup cuma sebentar. Pilih yang berkualitas. Nah apa? Nomor 1, kesungguhan hati. Alkitab mencatat, yakni Elifas orang Teman, ya, langsung saya translate karena waktu yang tidak banyak, bilanglah seperti ini. Inilah 3 sahabat Ayub, yakni Elifas orang Solo, Bildad orang Klaten, dan Suah Zofar orang Surabaya. Datang ke Ayub di kota Jogja. Pertanyaan di zaman di mana belum ada handphone, ya, telegram, pager belum ada. Mereka berkomunikasi mungkin dengan kurir yang berlarian satu sama lain atau dengan burung merpati, saudaraku, dan tentu saja belum, ya. Jadi ini membutuhkan sesuatu kepekaan di mana mereka itu mendengar kabar mengenai sahabatnya dan mereka berangkat. Berapa banyak di antara kita kalau dengar kabar mengenai sahabat kita, kita langsung berangkat. Mereka punya kesungguhan hati. Zaman tidak seperti sekarang, langsung bilang sekretaris, pesankan tiket, sekarang juga belum tentu. Mengadakan perjalanan pada zaman dahulu itu sangat rumit umat Tuhan. Kuda, keledai berarti ada pengiring, rumit. Beda kota, bayar harga, datang bersama. Ini rumit. Harus punya kesungguhan hati dan mereka punya. 2, tulus. Mereka datang bukan karena Ayub orang kaya. Tidak, karena mereka sendiri orang punya. Nah ini penting sekali. Dibutuhkan suatu kebijaksanaan kalau kita bersahabat dengan orang yang berlain-lain strata sosial ekonominya umat Tuhan. We need wisdom. Oh iya, saya dilatih Tuhan banyak kali mengenai hal ini. Jadi mereka datang lurus tujuan murni untuk bela sungkawa, untuk menghibur umat Tuhan. Tidak punya motivasi lain sebagai kenikmatan atau balas jasa atau karena Ayub lebih kaya, tidak. Mereka tulus bermaksud baik. Yang ketiga, simpati dan empati. Dikatakan tadi ayat 13 kita baca, ketika sahabat Ayub itu melihat Ayub dari kejauhan. Mereka 1, menangis dengan suara nyaring. 2, mengkoyakkan jubah. 3, menaburkan debu di kepala. 4, menemani Ayub duduk bersama 7 hari 7 malam. 5, tidak bilang sepatah kata pun kepadanya, sebab sungguh sangat berat penderitaan yang mereka lihat menimpa Ayub.
Mereka orang baik, umat Tuhan. Mereka teman baik daripada Ayub. Mereka lulus. Ya. Nah, masalah yang terjadi umat Tuhan, itu adalah makin ke belakang. Nah, ketika kita perhatikan lebih lanjut, mereka melakukannya bukan sekedar kebiasaan budaya. Tidak hanya hadir berbagi fisik, mereka juga berbagi perasaan dengan Ayub, umat Tuhan. Ini penting sekali. Dalam buku yang simple dan saya baca Nicholas Walter Soft dalam bukunya Lament for a Son, menceritakan bagaimana pentingnya fungsi sahabat ketika sedang mengalami penderitaan. Amin. Itu butuh seni. Keberadaan mereka, bahwa ketika kita butuh, ketika kita menderita, dia ada, itu penting. Tapi butuh seni, wisdom selanjutnya untuk kapan bicara, kapan diam. Amin. Makanya kalau kita nanganin sahabat kita yang susah, kadang-kadang kalau kita kurang pintar, ya, kamu ngapain datang kalau cuma diam saja? Nah, bisa jadi gitu loh. Tapi juga bisa, kamu mbok diam, cerewet terus, bikin palaku makin mau pecah. Loh, pusing sama Tuhan. Kita harus pahami itu. Kenapa? Karena dia dalam keadaan yang tidak mudah. Nah, butuh kebijaksanaan. Untuk kita ini pintar, kapan diam dan kapan berbicara. Dan berbicara apa? Itu yang penting. Jadi 3 hal tadi yang sudah menjadi kualitas bagus daripada teman-teman Ayub, di mana letak kesalahannya? Nanti kalau saudara baca kitab Ayub ini menarik sekali. Karena Ayub itu marah sama 3 sahabatnya ini. Bahkan nanti di akhir Tuhan marah sama 3 sahabat Ayub. Sampai mereka kena kusta umat Tuhan. Sampai mereka kena murka Tuhan. Ya. Nah, inilah maksud judul khotbah minggu ini. Good friend, bad counselor. Nah, dengan cepat saya akan sampaikan di mana letak kesalahan mereka supaya kita tidak mengikuti jejaknya. Karena saya percaya setiap kita juga dianugerahkan teman-teman dalam hidup kita, ya. Ini adalah sesuatu yang bagus sekali dan mengherankan, ironis buat saya, kenapa konselor punya teman, koruptor punya teman, orang baik punya teman, aneh, orang jahat bisa juga punya teman nih. Punya teman. Jadi ini sesuatu yang memang Tuhan berikan secara murah hati, ya. Tapi yuk kita jadi teman yang tidak sekedar teman. Nah, di mana letak kesalahan? 3 sahabat Ayub, sehingga mereka justru memancing kemarahan Ayub, dan bukan itu saja. Dalam Fatsal 42 nanti dikatakan betapa Tuhan itu murka terhadap teman-teman Ayub ini, umat Tuhan. Yang pertama, ini kesalahan yang pertama. Saya berikan judul karena memang saya orang seni dan saya sering berbicara kepada KGC, Rocket, dan Rockman. Nomor 1 kesalahannya adalah too fast and furious. Ya, too fast and furious. Kecepatan ngawur. Ya. Jadi ngeri, furious. Nah, maksud saya apa? Mereka sudah betul memulai dengan 7 hari 7 malam diam. Jadi diam-diaman, meratap, nangis, berseru sama Tuhan. 7 hari 7 malam. Tapi begitu Ayub buka suara untuk curhat, saudara harus ngerti. Teman kita pada waktu menderita, itu salah satu terapi untuk jiwanya dihibur itu curhat. Ada fase di mana dia itu harus dikasih ruang untuk dia meluapkan yang dirasakannya. Ya. 7 hari diam-diaman, begitu Ayub itu curhat meluapkan perasaannya, langsung 3 teman ini kompak menghakiminya. Ini salah. Too fast, too furious. Ya. Yuk kita berlatih, belajar, kasih ruang.
untuk saudara kita, teman kita itu curhat tanpa kita hakimi. Sebelum kita ngerti, karena kita tidak mengalami seperti yang dia alami betul-betul umat Tuhan. Gabriel Marcel berkata, dalam kesehatan jiwa, kita harus selalu memandang manusia sebagai misteri. Jangan takabur. Jangan orang bicara ini, pasti gini kan. Saya punya orang-orang seperti itu yang puji Tuhan sekarang sudah enggak ada dalam hidup saya. Dibersihkan Tuhan. Sok pintar sekali. Sukanya potong cerita. Ya, sukanya nebak. Oh, masalahmu pasti ini kan. Misalnya pun pasti seperti itu, saudaraku, itu tidak enak. Ya. Jadi nasihat mereka kalau saudara nanti lihat di kitab Ayub, bagus, cuman salah. Salah pengucapannya umat Tuhan, salah waktunya. Jadi ini merupakan pembelajaran bagi kita. Yang kedua, the word is not enough. Ya. The word is not enough. Nanti saya rindu umat Tuhan kau mempelajari kitab Ayub 42 pasal semua berharga. Perdebatan antara Ayub dan sahabat-sahabatnya terjadi sebanyak 3 kali putaran. Ayub menjawab, mereka secara bergantian menjawab, begitu seterusnya. Sampai ketiganya berbicara 3 kali. Ya, yang intinya adalah umat Tuhan, kamu pasti dosa melawan Tuhan. Kamu tabur tuai, kamu bohong. Ayub panas. Ya. Karena dia merasa dia tidak seperti itu. Ingat, di pasal 1 kitab Ayub yang sebut Ayub orang saleh, takut Tuhan. Jauh dari kejahatan, bukan manusia. Bukan manusia. Allah sendiri. Maka ini merupakan suatu tipologi yang indah sekali. Melalui kisah Ayub kita diberikan gambaran mengenai kedatangan Mesias. Dalam perjanjian lama, itu orang takut, ya orang yang tidak takut Tuhan, orang yang jahat, orang yang melawan Tuhan, itu yang sengsara, menderita, binasa. Tapi melalui kitab Ayub kita diajarkan, orang sudah baik, sayang Tuhan, jauh dari kejahatan, menderita. Ini nanti ke depan perjanjian baru, kita melihat sosok yang lebih agung, lebih mulia, Yesus Kristus Tuhan. Gak salah apa-apa, tapi dihukum. Nah, camkan baik-baik. Ya, jadi kalau kamu sedang mengalami proses penderitaan yang tidak enak, jangan kelamaan untuk baper. Aku kan orang baik, kenapa aku seperti ini? Sudahlah, Tuhan izinkan. The word is not enough. Ya, nasihat saja itu kurang cukup. Teori saja itu tidak cukup umat Tuhan. Maka kadang-kadang tepuan bahu atau kue manis yang tepat itu lebih menghibur hati. Daripada ketika temanmu sengsara, kamu bilang, hari ini aku akan mengajar kamu doktrin sovereignty of God. Capek ya, gak usah. Mending dibawakan babi panggang mungkin lebih menghibur. Because the word is not enough. Bapak Yakobus nanti perjanjian baru berkata bahwa iman tanpa perbuatan mati. Jangan suka cuma ngomong doang. The word is not enough. Only the word of God more than enough. But our word, perkataan kita kurang, umat Tuhan. Yang ketiga, wise man false. Kebijaksanaan manusia itu terbatas. Bijaksana manusia bisa salah, umat Tuhan. Bijaksana manusia dimulai dari takut akan Tuhan. Ya. Di dalam kemurkaannya kepada 3 teman Ayub, Allah berkata, baca Ayub 42 ayat yang ke-7, bahwa Tuhan marah sama mereka karena mereka tidak berbicara benar tentang Tuhan. Nah inilah umat Tuhan. Mengerti teologi namun tidak benar berteologi. Dalam bahasa Jawa kita punya local wisdom, bener neng kurang pener, ya. Bener neng kurang pener. Mbah datang lupa pakai masker gitu, saudaraku, antrian sembako kita dorong, pergi kamu nggak pakai masker, saudaraku. Bener itu secara peraturan, memang harus pakai masker. Kalau tidak dilayani. Tapi umat Tuhan itu kurang pener.
Ya. Ini butuh sesuatu yang melampaui textbook. Seperti itu. Jadi kalau kita nanti belajar lebih dalam, perhatikan. Asal para sahabat Ayub ini, Teman, itu timurnya Edom. Kalau suku Su'ah dan Naamah itu diyakini orang Israel sebagai asal kampungnya orang-orang bijaksana dan berhikmat umat Tuhan. Jadi mereka ini orang-orang yang tidak bodoh, orang-orang yang pinter, orang-orang dianggap lebih dalam intelijensia intelektual. Ya. Tapi itu tadi umat Tuhan, bijaksana manusia itu terbatas. Kau harus mengerti itu. Akibatnya apa? Shelo Jasvan, mereka menghakimi daripada Ayub. Tapi umat Tuhan, kalau engkau baca ya kitab Ayub, happy ending, glorious ending. Walaupun marah, Ayub dipulihkan. Lalu teman-teman Ayub, ini keren banget. Tuhan menyuruh mereka minta maaf sama Ayub. Ya, di masa seperti ini, kau harus mengerti siapa pembela kita yang terutama. Tuhan sendiri. Kalau sudah Tuhan gerak bela kita, semua indah pada waktunya. Amin umat Tuhan. Mari kita berdoa, saya rindu di waktu yang masih tersedia. Yang bisa walaupun di rumah saja, ya, mari angkat suara, nyanyi bersama saya. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang Tuhan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu semuanya. Berikanku hatimu, hikmatmu tiada terselami. Kami butuhin itu. Kasihmu dalam tak terduga, hikmatmu tiada terselami. Kasihmu dalam tak terduga. Mari suara Tuhan sekali lagi, angkat suara. Hikmatmu tiada terselami. Kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tara, mulia dan berkuasa. Biarlah hari ini jiwa kami belajar Tuhan. Kami mau bijaksana. Kami mau melampaui sebagai teman baik. Kami boleh jadi penasehat yang baik. Untuk pasangan kami, untuk keluarga kami, untuk adik, kakak, mertua, menantu bahkan. Gereja di mana kami melayani, untuk kami ditaruh Tuhan. Perkataan-perkataan yang membangun. Yang menguatkan iman. Yang mendorong hal-hal baik. Taruh di mulut bibir kami. Sebagai pemazmur ajarkan, di lain hal, Tuhan, berjagalah di ambang mulutku, supaya aku tidak menumpahkan perkataan-perkataan yang racun, yang buruk, yang jelek. Kami sungguh berdoa, bahwa kami betul-betul dilayakkan Tuhan, diurapi sebab Engkaulah Sang Wonderful Counselor, penasehat yang ajaib. Sehingga kami boleh jadi teman baik, juga penasihat yang baik buat sekitar kami. Terima kasih, terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Bapa, permuliakanlah firman-Mu, sehingga yang barang siapa mendengar dengan baik, Tuhan akan karuniakan, berkati, sertai kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sukacita sambut firman Tuhan dan janji akan melakukannya bersama, katakan amin, amin. Shalom, shalom. God bless you, Rock Samarinda. Terima kasih Pastor Caleb Hofer untuk kebenaran firman yang disampaikan pada kami hari ini. Sungguh sangat menguatkan kami. Biarlah kami terus boleh belajar, bukan hanya menjadi teman yang baik, tetapi kami juga menjadi penasihat yang baik juga untuk teman-teman kami. Terima kasih. Dan saudara, kita akan mengikuti perjamuan kudus. Kita angkat roti kita. Roti yang merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus. Kita makan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya kita angkat cawan yang merupakan persekutuan dengan darah Kristus. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kini tiba saatnya kami menerima berkat-berkat yang terbaik daripada-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan berkata, Engkau lebih daripada pemenang. Kau yang akan terus naik dan bukan turun. Kau yang akan terus menjadi kepala dan bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, Tuhan menyertai engkau. Firman-Nya yang akan menerangi setiap jalan-jalanmu. Firman-Nya yang akan menerangi setiap langkah kakimu, sehingga langkah kakimu tetap di dalam jalan-jalan Tuhan. Apapun juga yang kau kerjakan dengan dua tanganmu, Tuhan buat menjadi berhasil. Dan dimanapun engkau berada, pagar perlindungan Tuhan senantiasa menjadi bagianmu. Terimalah segala yang terbaik dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Rock Samarinda Church Online hari ini. Untuk mengikuti ibadah minggu depan, Anda dapat mengakses YouTube channel Rock Samarinda atau aplikasi MyRock. Pastikan Anda telah subscribe dan download aplikasinya. Agar tidak ketinggalan informasi seputar Rock Samarinda, Anda dapat mengikuti dan mengunjungi sosial media maupun digital platform Rock Samarinda. Dan jika Anda membutuhkan pelayanan secara pribadi maupun informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi nomor WhatsApp maupun call center Rock Samarinda berikut ini. Rock Beloved, mari tetap menjaga kesehatan dan keamanan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Kiranya kita tidak hanya menjadi teman yang baik, tapi juga penasehat, bahkan teladan bagi orang lain di sekitar kita. Happy Sunday, God bless you.